Kemudian yang kedua, Kagem Eyang Jono Sami. Pertanyaan yang kedua begini, Eyang. Saya ini punya keluarga pejuang, tapi ada keluarga yang dapat pensiun karena udah orang sepuh, mendikane pensiun, bukan pensiun. Tapi untuk memperoleh dana pensiun itu harus ngurus. Sementara yang saya yang lain tidak dapat pensiun karena tidak ngurus. Lah, mohon penjelasan, ada perbedaan veteran yang dapat pensiun, ada yang tidak. Kira-kira niku bentene napa Eyang Jono? Baik, terima kasih. Saya akan coba pertanyaan pertama tentang kenil dengan peta ya. Jadi kenil pada waktu itu sepengetahuan saya sesuai dengan sejarah, kenil itu masih pada masa penjajahan Belanda. Namun penjajah Belanda pada waktu itu merekrut rakyat bangsa Indonesia untuk membantu mereka, yaitu tentara hitam. Ada yang mengatakan pada waktu itu sebetulnya mereka-mereka yang terekrut jadi kenil, ini pada zaman itu sebenarnya sangat kontradiksi ya dengan perjuangan kita. Karena tentara hitam ataupun tentara kenil yang direkrut oleh Belanda pada dasarnya untuk membantu mereka. Rakyat yang lain makan ubi, kenil ini makan roti. Kan ceritanya begitu. Sehingga sebenarnya kenil itu pada waktu itu merugikan rakyat bangsa Indonesia. Tapi berjalannya waktu, saya ulangi, itu kenil ya. Termasuk peta. Peta ini adalah pembela tanah air yang direkrut oleh tentara Jepang. Termasuk ada Haiho, kemudian Sodancho, dan lain sebagainya. Untuk membantu tentara Jepang pada waktu itu. Nah, istilahnya itu juga ada keuntungan dan ada kerugian. Ya kerugiannya otomatis dia yang namanya membantu penjajah, otomatis merugikan warga rakyat bangsa Indonesia. Tapi keuntungannya, mereka sudah mengetahui taktik perang, mereka mengetahui tentang perlawanan bersenjata, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita merdeka, kenil, heho, sodanco, peta, dan lain sebagainya, kemudian itu katakanlah diluruskan kembali untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia bagi yang memenuhi persyaratan pada waktu itu. Karena pada waktu itu juga kebetulan saya sendiri punya saudara yang waktu itu kenil ataupun jadi heho. Nah, jadi saya sedikit banyak tahu cerita. Sekali lagi saya ulangi bahwa kenil, peta, heho, sodanco, dan lain sebagainya itu adalah warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia yang direkrut oleh beliau-beliau, ulangi oleh mereka-mereka penjajah Jepang maupun Belanda. Tapi setelah merdeka, mereka berguna juga untuk, atau katakanlah bahasa ekstrimnya, diampuni oleh pimpinan negara kita yang pada waktu itu Bapak Bung Karno beserta pimpinan-pimpinan lain, kenil dan heho dan selanjutnya itu direkrut untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia bagi yang memenuhi syarat. Kemudian yang tidak memenuhi syarat boleh untuk melanjutkan membantu Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian pada masa memperebutkan kemerdekaan, bangsa kenil, heho, sodanco, peta itu juga ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah sekelumit sepengetahuan saya tentang kenil ataupun peta, atau ada lagi heho, sodanco, dan seterusnya. Itu penjelasan saya itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, pensiun. tentang veteran yang dapat pensiun
ataupun yang belum dapat pensiun. Memang sempat ya, memang sempat ada kekecewaan dari para pejuang yang sudah mendapatkan penghargaan kehormatan veteran, tapi bertahun-tahun beliau ini seolah-olah terlupakan, ibarat pisang sebagai kulitnya. Jadi seolah-olah negara ataupun rakyat itu melupakan perjuangan mereka. Sehingga pada era setelah kemerdekaan banyak veteran pejuang yang menjadi pemungut sampah, para veteran pejuang yang jadi kuli, tukang beca, intinya tidak layak hidup sebagai pejuang bangsa Indonesia. Pernah kecewa itu, tapi karena beliau-beliau ini istilahnya rela berkorban, semangat jiwa pejuang, sehingga tidak pernah nuntut. Tidak ada yang namanya berbondong-bondong demo misalnya, enggak ada, karena jiwa mereka adalah jiwa pejuang. Alhamdulillah, setelah ada Undang-Undang nomor 15 tahun 2012 tadi, ini pada waktu itu kebetulan pimpinannya Pak SBY, ini kita sangat lega, para veteran pejuang sangat gembira karena mudah untuk mengusulkan veteran, kemudian ada semacam dana kehormatan veteran maupun tunjangan veteran yang terhitung mulai 1988. Sehingga hampir 90% menurut saya, ini para veteran pejuang maupun veteran pembela sudah cukup diperhatikan, sekalipun dana kehormatannya hanya Rp250.000. Kemudian tunjangan untuk yang pejuang itu kalau dana kehormatan itu sama, tapi tunjangannya yang beda. Kalau pembela itu hanya 50%-nya dari pejuang, tapi saya selaku veteran pembela tetap alhamdulillah bersyukur kepada negara yang telah memperhatikan kita. Nah, bagi veteran yang belum mendapatkan dana kehormatan veteran ataupun tunjangan veteran, nah ini memang birokrasi masih harus dilakukan. Ada yang sudah mendapatkan keputusan atau sekep sebagai veteran, tapi belum dapat dana kehormatan maupun tunjangan. Ini memang barangkali ada satu kesalahan. Mungkin sosialisasi sebenarnya, apalagi era saya ya, sosialisasi saya pernah di Minvet yang mengurusi tentang kesejahteraan veteran. Ini sudah kami sosialisasikan sampai ke desa-desa tentang pengurusan dana kehormatan veteran maupun tunjangan veteran. Tapi memang ada beberapa veteran yang belum tahu, termasuk keluarganya, sehingga termasuk tadi ada yang dapat, ada yang belum. Nah itu tadi, kalau yang belum, segera usahakan dan hubungi Kanminvet Kabupaten Kendal. Ya, kantornya di sebelah Kabupaten Kendal ini, ya. Atau di kabupaten masing-masing. Temui Kanminvet di masing-masing wilayah, ataupun bisa konsultasi kepada markas cabang Veteran Republik Indonesia di kabupaten masing-masing. Kebetulan kalau di Kendal, ini Kanminvet dengan markas cabang veteran ini satu kantor, satu rumah. Sehingga monggo nanti mungkin akan dapat dijelaskan dan mudah-mudahan akan lancar segala macam apa-apa yang diharapkan oleh veteran yang belum mendapatkan. Memang istilahnya kita harus bersabar kalau kita mengurus tentang itu, karena memang birokrasinya kadang cukup panjang. Ya. Saya kira itu jawaban yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Nggih, matur nuwun. Pak Jono, selanjutnya Mas Ros tadi terputus. Boleh saya lanjut pertanyaan yang kedua?
Monggo boleh silakan. Ye, matur nuwun. Pertanyaan yang kedua kepada Bapak pengusul sekaligus penulis pahlawan nasional Kiai Haji Rifai Saleh, yaitu untuk Bapak Dr. Ahmad Tantowi. Pertanyaan yang pertama barangkali tadi Bapak Dr. Ahmad Tantowi, oh ya mohon izin, saya dari Sekolah Tinggi Islam Kendal, dari STIK. Oke, ini anunya Pak Dr. Tantowi. Respon yang pertama tadi Pak Tantowi menyampaikan bahwa Kiai Saleh itu adalah seorang pemikir dan seorang penulis. Bahkan yang saya lihat dalam lintasan historis bahwa menurut Profesor Sartono Kartodirjo, itu pakar sejarah menyatakan bahwa Kiai Rifai Ahmad Saleh ini adalah disebut seorang mujadid. Mujadid itu adalah bahasa pesantren ini. Jebolan Bangil, Pak Narsum ini hafal. Mujadid berarti kan reformer. Sementara kalau menurut tokoh dari Barat, ketepatan itu dari Belanda, yaitu Karel Steenbrink, bahwa Kiai Rifai itu adalah seorang reformer fundamental. Maka pertanyaan kepada Pak Dr. Tantowi, reasoning apa atau khilaf, alasan-alasan apa orang-orang yang tidak beragama Islam mengakui ketokohan beliau baik sebagai mujadid, baik sebagai reformer fundamental. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Pak Dr. Tantowi menyampaikan Kiai Rifai ini sangat produktif, banyak menulis. Kurang lebih saya catat tadi Wakila 64, Wakila 65. Alhasil pokoknya jumlahnya banyak. Karya-karya Kiai Rifai ini sangat banyak, meskipun bentuknya adalah tarjumah ya. Terjemah. Tarjumah itu di Indonesia kan mungkin terjemah. Nah, pertanyaan kepada beliau yang kedua adalah karya-karya monumental apa yang sampai sekarang karya beliau bisa dinikmati oleh generasi penerus, dan beri kami ini audien biar lebih mahabbah, karena ngendikane Rasul kan almar'u ma'aman ahabba. Mudah-mudahan kita besok Mas Hos bisa ketemu dengan Pak Yai Rifai, karya-karya monumental yang bisa dinikmati oleh generasi sekarang. Kemudian yang terakhir, tadi Saudara Hos juga menyampaikan, dibenarkan oleh saudara pemateri, bahwa Pak Kiai Ahmad Rifai ini mendirikan gerakan yang disebut dengan gerakan Rifaiyah. Nah, gerakan Rifaiyah itu visi misinya dan relevansinya dengan konteks dewasa ini itu apa. Sehingga visi misi beliau dalam karya-karya maupun dalam sepak terjangnya bisa diimplementasikan dalam kehidupan real. Kemudian kaitannya pula dengan pesantren yang ada tadi kalau tidak salah di Kali Salak Limpung ya Pak Yai. Ya, Limpung. Saya kira ini saja, nggak usah banyak-banyak. Sukses, sehat selalu Mbah Jono, Pak Dokter, Bos semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Ya. Tantowi bisa langsung ditanggapi. Terima kasih, Mas Hos. Ini Pak Zainuddin pertanyaannya cukup banyak, panjang Pak. dan banyak dan sulit itu. Ya, tetapi ini sebuah realita yang harus kita analisis bersama. Yang pertama bahwa menurut sejarawan itu Sartono, yang jelas Sartono Kartodirjo itu kelihatannya sudah meninggal ya. Itu sejarawan dari UGM, itu guru besar yang diakui kepakarannya tentang sejarah, yang mengatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Rifai itu masuk dalam kategori ulama mujadid, dalam artian pembaharu. Nah, pembaharu yang ada di sini setelah saya pernah membaca karya-karya beliau dan sejarah-sejarah beliau, bahwa Kiai Haji Ahmad Rifai itu di sisi sebagai selain ulama juga sebagai pejuang, tetapi Kiai Haji Ahmad Rifai juga sangat keras, sangat dalam berdakwah begitu, selalu mengajak santri-santrinya, masyarakat untuk berpikir secara rasional. Salah satu di antaranya Kiai Ahmad Rifai selalu menepis ya atau menolak tentang penyimpangan-penyimpangan
pelaksana atau ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, pemurnian di sini inilah akhirnya pembaru, dan Kiai Ahmad Rifai juga sudah belum dilakukan oleh orang ulama-ulama lain, sudah sangat keras ya dalam artian untuk menyatakan anti Belanda dalam titik ya, dalam kurung kalau dalam bahasa Kiai Ahmad Rifai itu melawan penjajah kafir begitu. Itu kan keras sekali itu, dan itu tidak dilakukan, belum dilakukan oleh kiai ulama lain. Maka dari itu wajar ketika Pak Sartono Kartowijojo itu sampai mengatakan sebagai mujadid, karena metode-metode beliau yang dilakukan saat itu. Kemudian untuk yang satunya lagi Carl Stenbrink, yang itu seorang sosiolog ya, yang karyanya itu sudah luar biasa itu, tentang ada tiga golongan orang Indonesia itu, ada priayi, kemudian abangan, dan santri, itu yang sangat terkenal. Itu mungkin mahasiswa itu semuanya untuk yang di bidang ini selalu membaca karya Carl Stenbrink yang dari Belanda, itu mengatakan sebagai fundamentalis ya, juga reformis, dalam artian bahwa Kiai Ahmad Rifai ini cara memberikan pelajaran begitu, dalam memberikan dakwah, kemudian menulis apapun, itu betul-betul sangat-sangat strategi menurut saya begitu. Dan itu juga dari bahasa tulisan-tulisan yang saya baca, dengan menerjemahkan itu, dengan membahasakan Jawa. Jadi syariat Islam itu agar mudah diterima oleh warga masyarakat Indonesia, terutama Jawa, itu diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Dan bahkan dari sisi ini karangan-karangan beliau yang sebagian besar begitu. Ya, dan memang ditulis dalam bentuk naldom. Naldom itu bait per bait, bukan seperti narasi, bukan. Jadi semuanya itu luar biasa, yang dalam artian seorang ulama yang saat itu juga berjuang dengan sangat keras, ditekan oleh Belanda, tetapi dalam tulisan-tulisannya juga tidak berhenti. Dan berhubungan dengan ini tadi disampaikan juga, ditanyakan juga, karya yang fenomenal ya, tentang apa yang ditulis oleh Kiai Ahmad Rifai ini banyak, itu sampai 61, 65, dan 69 itu debatable, kita wallahu alam. Tetapi ada sebuah karya yang luar biasa dan fenomenal, dan itu diakui, yang namanya Riayatul Himmat. Nah, Riayatul Himmat itu terdiri dari 20 kuras kalau tidak salah, atau 23 ya. 23 kuras. Dalam bahasa santri paham itu, kitab itu ada satu kuras itu sekian, dan setiap satu kuras itu 20 halaman. Dan setiap halaman itu terdiri dari 11 bait, 11 naldom. Dan saya hafal betul ini karena memang pernah membaca itu. Dan itu Pak Dr. Zainuddin, dalam artian luar biasa, fenomenal, dan sampai sekarang dipakai. Yang kitab Riayatul Himmat itu ada 2 jilid, yang satunya disebut Riayah Awal, dan yang satunya disebut dengan istilah Riayatul Akhir, yang di dalamnya itu lebih banyak mengupas tentang usul fikih dan tasawuf. Dan di tasawufnya inilah Kiai Ahmad Rifai banyak menulis naldom-naldom yang sangat-sangat kontroversial dan sangat-sangat tidak disukai oleh Belanda, karena selalu ada pesan-pesan harus melawan Belanda dan menghinakan Belanda dari bumi Indonesia. Nah, ini yang menjadi Ahmad Rifai sampai sekarang, dan pesan-pesan itu. Dan bahkan kitab yang lain juga fenomenal banyak sekali, bahkan ada yang sampai 20 jilid, 20 berapa itu, sampai 60 kuras atau apa, yang itu juga luar biasa, dan semuanya dipakai sampai sekarang para santri-santri Kiai Ahmad Rifai. Kemudian yang berikutnya untuk generasi sekarang, kita bayangkan saja, zaman itu Kiai Ahmad Rifai dengan susah payahnya, karena tahun belum ada mobil yang begitu canggih, apalagi internet seperti sekarang ini, listrik belum ada, apapun sesuatu sulit, selalu dikejar-kejar, tetapi semangat juangnya untuk mempertahankan NKRI itu di luar batas, ya, di luar batas manusia umum begitu menurut saya. Dan oleh karena itu tulisan-tulisan beliau yang sampai sekarang luar biasa, bahkan produktifnya luar biasa itu, dan pernah belajar di Mekah 8 tahun dan di Mesir 12 tahun itu, kalau menurut Mustafa Agil itu ya, adiknya Sayyid Agil Sirat itu, saya mengiyakan, mengamini.
bisa jadi Kiai Haji Ahmad Rifai itu sudah selevel waliullah begitu loh. Wallahu alam. Tetapi dari pemikirannya, kemudian dari keilmuannya sangat-sangat luar biasa. Dan itu setingkat seangkatan, bahkan saya sampaikan tadi, itu pernah bertemu karena belajar bersama dengan Mbah Khalil Bangkalan yang luar biasa itu, bahkan yang Mbah Nawawi Banten kurang apanya itu. Menjadi imam besar yang menjadi ulama yang terkenal di Timur Tengah, khususnya di daerah Saudi Arabia. Nah, dari sini perlu generasi sekarang tinggal dia kemauan orang dulu aja seperti itu, masa kita mau diem-diem saja kan begitu. Dan tadi sudah disinggung juga oleh Pak Jono selaku veteran, kita mau berjuang apa sekarang? Relevansinya dengan perjuangan-perjuangan ya sudah kita sama-sama mengamankan paling tidak ya, berjuang melawan COVID kan begitu, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan saya yakin semuanya Pak Jono juga lulusan ya, alumni COVID. Saya LC Pak. LC itu Legion of Course itu kan titel dari Mesir. Sekarang saya dapat LC-nya itu lulusan COVID ya itu. Dan luar biasa banyaknya lulusan COVID. Dan yang terakhir, dengan gigihnya para santri-santri Kiai Ahmad Rifai dengan banyak yang ada di Pulau Jawa Tengah khususnya, kemudian ada di Sulawesi, bahkan di sana ada Kampung Jawa namanya, terutama di makam Kiai Ahmad Rifai itu sendiri, bersama-sama untuk mendirikan sebuah organisasi keagamaan yang disebut Rifaiyah tadi. Dan saya sesuai dengan sumber yang bisa dipercaya begitu. Jadi Pak Zainuddin juga saya harus berpikir keras ini. Sampai ke visi misi itu kan luar biasa, itu sebuah rohnya sebuah organisasi. Oleh karena itu saya sampaikan, saya baca aja ini, saya punya baca, saya takut salah nanti. Yang visinya untuk Rifaiyah itu kami insan kamil, luar biasa ini, insan kamil. Syamil ya. Kemudian lugas, tegas, mudah difahami, dan mudah diamalkan sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan wawasan keindonesiaan. Wah, ini visinya luar biasa. Yang pertama itu insan kamil, sesuai dengan mengadopsi dulu kita ada yang namanya manusia Indonesia seutuhnya. Lalu manusia Indonesia seutuhnya itu apa? Ya insan kamil itu. Kemudian yang kedua syamil, ya syamil itu mangku, atau dalam bahasa yang kita ya apa bahasa yang paling mudah dipahami itu ada syamil ini semacam yang saya tafsirkan dan kelihatannya dari pimpinan pusat Rifaiyah mengiyakan syamil itu terdiri dalamnya sama dengan yang tiga itu, iman, Islam, dan disempurnakan dengan ihsan. Wah, luar biasa ini. Itu visi ya, visi dari Rifaiyah yang kemudian ditambah dengan lugas apa adanya, kemudian ditambah lagi dengan selain lugas juga tegas, seperti Syekhuna Kiai Haji Ahmad Rifai yang tegas, tidak menyerah dan tidak takut dengan siapapun kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diakhiri sempurnakan dengan mudah dipahami. Artinya bahwa Rifaiyah itu sangat-sangat berharap untuk syariat Islam itu mudah dipahami, maka apa yang sudah dilakukan oleh Syekhuna Ahmad Rifai menerjemahkan tadi Bapak Saudara Zainuddin ya, terjemah dan tarjumah itu, kemudian terjemah itu memang semuanya berbentuk dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa yang lain bentuk hurufnya itu pegon ya. Pegon itu bahasa Jawa yang tulisannya Arab. Nah, ini urusan anak-anak madrasah itu. Kalau tidak lewat madrasah sulit juga membaca pegon. Kemudian sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yang jelas itu kita tidak akan mengupas ke sini. Kemudian yang terakhir berwawasan keindonesiaan. Saya pikir itu Pak Zainuddin luar biasa satu kali lagi untuk generasi-generasi sekarang ya, kekinian implementasinya atau yang bisa kita ambil dari apa yang sudah Kiai Haji Ahmad Rifai lakukan, kemudian perjuangkan pada tempo dulu, itu paling tidak yang memberikan inspirasi pada kita bahwa dalam kondisi yang sangat-sangat terbatas dan sangat-sangat tertekan dengan segala kekurangan yang luar biasa, mampu melesat menjadi seorang yang luar biasa, bahkan satu-satunya warga Kendal, kelahiran Kendal yang mendapat gelar pahlawan nasional. Wah, ini yang tidak dimiliki oleh siapapun. Oleh karena itu berbanggalah Bang untuk masyarakat Kendal terutama, termasuk Bapak Cadi, Bapak Jono selaku ketumnya Legium Veteran juga merasa bangga Pak. Ada warga Kendal yang menjadi
pahlawan nasional, dan bahkan sekarang setiap 10 November ya Pak ya, diperingati Hari Pahlawan Nasional, pasti itu akan bicarakan tentang pahlawan nasional dan perjuangannya. Walaupun saya tambah sedikit, cara pengusulannya memang betul-betul membutuhkan kerja keras yang luar biasa dan dukungan berbagai pihak, karena tidak gampang. Begitu Mas, begitu di ACC atau disetujui dari provinsi, mungkin dari tingkat provinsi, belum tentu nanti di tingkat pusat bisa mendapatkan persetujuan yang diharapkan. Akan tetapi siapapun menjeda wajada. Begitu menurut saya. Saya tutup itu, siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan kesuksesan. Terima kasih Pak Host, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Zainuddin? Panjang sekali, dalam sekali ilmunya Pak Tanto ini. Saya sebagai yang muda-muda ini, saya waduh, belajarnya karena sudah berpengalaman Pak ya. Nah, bagaimana Pak Zainuddin? Cukup puas? Mana ya Pak Zainuddin? Pak Zainuddin mungkin sedang ke belakang. Belakang. Ya, suaranya, terima kasih saudara host. Jawabannya Syamil Kamil, komprehensif. Syukron kasiro. Dan mudah diamalkan ngoten Pak. Mungkin karena yang paling mungkin akan susah sekali ya ketika kita membayangkan zaman dahulu kala itu, ketika menjadi agen pembaru itu mungkin nggak sesulit sekarang. Maka kalau kita bilang seberapa beratnya, ya pasti berat, apalagi berjuangnya itu ya lewat dakwah, iya, lewat karya, iya. Maka ketika kan kalau Mujadid itu kan nggak hanya ditentang Belanda, mungkin juga kaum tradisionalis pastinya Pak ya. Pasti itu, pasti. Kaum tradisionalis karena semua berontak itu. Ada yang suka tahayul, kemudian khurafat, kemudian ada yang suka sajen-sajen, kan diberantas semuanya lama Rifai. Karena sudah pasti dengan gerakan sosial Rifailiyah yang pembaru itu pasti nggak hanya Belanda yang risih, tapi kaum tradisional juga merasa terganggu secara nilai. Betul sekali. Pas ya itu tadi nilai-nilai seperti tadi ada insan kamil, insal samil, tegas, lugas, mudah diamalkan. Nah, mudah diamalkan ini kan kita bisa mention di karya-karyanya yang diterjemahkan melalui bahasa Jawa Pak nggih. Iya, bahasa Jawa, murni bahasa Jawa itu. Jadi biar bisa cepat tersebar di lingkungan sekitar gitu. Yang sesuai aswaja, kemudian itu yang berwawasan keindonesiaan. Ya. Ya kelihatannya sih itu biasa saja wawasan keindonesiaan ini untuk konteks saat ini. Tapi kalau untuk bicara konteks dulu ya itu salah satu hal yang berani, hal yang yang benar langkah pemerintah sekarang untuk menjadikan Kiai Haji Ahmad Rifai sebagai pahlawan nasional. Semoga ini bisa menjadi suatu kebanggaan, sebagai suatu semangat untuk kita agar lebih turut serta dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Oke. Bisa dilanjut mungkin bagi peserta lain yang ingin bertanya, saya berikan waktu eksklusif untuk langsung bertanya kepada kedua narasumber. Untuk saat ini waktu menunjukkan jam 12 kurang 15 menit. Kita tutup jam 12. Ya, monggo bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung atau closing, Pak. Di closing, Pak. Bagaimana para peserta? Cukup nggih? Nggih. Hal yang banyak pembahasan yang bisa jadi pelajaran berharga untuk diskusi hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa berdiskusi lanjutan dengan peserta yang mungkin lebih dengan persiapan yang lebih baik, dengan semangat diskusi yang sama, karena memang sebuah pandangan baru itu memang selalu membutuhkan diskusi dan tukar pikiran. Sebagai bentuk ya, karena ini momen kemerdekaan, momen-momen seperti ini bisa menjadi pelajaran untuk kita melihat ke masa lalu bahwa perjuangan itu bukan hanya cerita saja. Ada fakta sejarah, ada penulis sejarah yang bukan hanya harus kita dengarkan atau kita pelajari, tapi ya minimal tadi berjuang untuk keadaan sekarang,
karena sekarang sedang pandemi, ya minimal kita nunut apa kata Sendiko Dawuh, nunut apa kata perintah bagaimana, atau kita doakan juga semoga pemerintah tetap semangat lebih untuk menangani pandemi ini biar cepat selesai begitu Pak nggih. Karena entah itu apapun bentuknya, kita berkarya pasti di masa pandemi lebih sulit. Kita mau ketemu saudara lebih sulit. Kita berkegiatan yang seharusnya bisa bertemu, berdiskusi secara langsung juga akhirnya melalui webinar. Ya, selalu ada negatif dan positif ya. Begitu. Ada closing statement mungkin Pak Ya. dari Pak Tantowi atau Pak Jono Dianto. Monggo. Terima kasih untuk closing Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada saat ini. Yang perlu saya sampaikan bahwa apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kapanpun kita bergerak, dan apapun kemampuan kita, mari kita menjadi manusia yang menurut tata cara yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Manfaat dalam artian sekecil apapun selama itu manfaat, mari kita lakukan dengan baik. Seperti saat ini, kita dalam posisi pandemi COVID-19, apapun yang kita bisa meroda bersama-sama atau mengurangi atau menghilangkan bahkan dengan sekecil apapun usaha kita, dan itu kok bermanfaat, insya Allah kita masuk dalam sebaik-baik manusia menurut Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, dari Pak Jono ada closing statement atau cekap? Monggo Pak Jono Dianto ada ungkapan penutup untuk diskusi kita pada hari ini. Pesan dan kesan gitu untuk generasi-generasi selanjutnya, Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Saya sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus sebagai warga masyarakat Kabupaten Kendal. Saya hanya memesankan kepada warga masyarakat Kabupaten Kendal beserta seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Kendal, sekali lagi tentang COVID yang di mana-mana ini naik turun tentang kasus-kasus COVID. Untuk Kabupaten Kendal khususnya, sekali lagi saya pesankan, marilah kita berjuang untuk memerangi COVID, sehingga di Kabupaten Kendal bisa zona merah jadi hijau, kemudian zona hijau jadi bebas COVID. Ini pasti membutuhkan, saya ulangi lagi, jiwa kepahlawanan, jiwa kesatria, kemudian mempunyai jiwa rela berkorban, dan antara kewajiban dengan tuntutannya harus seimbang. Jangan hanya bisa menuntut, tapi sementara kewajibannya dilalaikan. Ini adalah hal yang kurang bisa kita mengerti. Untuk itu sekali lagi, tentang COVID yang ada di daerah Kendal, ini marilah kita sama-sama bersatu untuk memerangi COVID-19. Saya kira penekanan yang penting untuk saat ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jono Dianto. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, terutama Bapak Tantowi dan Pak Jono Dianto. Lalu saya sampaikan terima kasih juga kepada semua peserta. Terima kasih. Semoga di lain waktu kita bisa berdiskusi dengan semangat yang sama, mungkin dengan tema yang berbeda, tapi dengan semangat yang sama. Baik, dari saya,
Saiful Hakim, penyuluh sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Saya ucapkan terima kasih dari saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Zoom masih saya buka kalau mau bercakap-cakap, monggo masih bisa. Oh ternyata ada Pak Sekretaris. Ketawa. Kok datangnya kok baru kelihatan tadi? Wah, itu Pak. Di unmute dari WFA, monitor. WFA. Oke. Sip, congrats semuanya Mas Yofi. Terima kasih.